Sejarah Perang Dunia I yang terjadi pada 28 Juli 1914 hingga 11 November 1918 adalah konflik besar yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia, terutama di Eropa. Perang ini dimulai setelah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austro-Hungaria yang memicu serangkaian peristiwa yang mengarah pada mobilisasi militer dan deklarasi perang antar negara-negara besar. Dua aliansi utama yang terlibat adalah Triple Entente yang terdiri dari Prancis, Rusia, dan Britania Raya, dan Triple Aliansi yang terdiri dari Jerman, Austro-Hungaria, dan Italia. Perang ini ditandai dengan pertempuran yang brutal dan penggunaan teknologi militer baru seperti senapan mesin, artileri berat, dan gas beracun. Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan Jerman dan sekutunya serta menghasilkan perubahan besar dalam peta politik dunia, termasuk runtuhnya beberapa kekaisaran besar dan munculnya negara-negara baru. Pengaruh Perang Dunia I pada perdagangan dunia menyebabkan gangguan besar dalam perdagangan global. Banyak rute perdagangan terputus dan negara-negara terlibat dalam perang mengalihkan sumber daya untuk kebutuhan militer. Akibatnya, banyak negara mengalami krisis ekonomi, inflasi, dan kekurangan barang. Setelah perang, dunia juga mengalami perubahan dalam kebijakan perdagangan dan ekonomi dengan munculnya proteksionisme di beberapa negara. Pengaruh Perang Dunia I pada perdagangan Indonesia, di mana Indonesia pada saat itu merupakan koloni Belanda, juga merasakan dampak dari Perang Dunia. Perdagangan dengan negara-negara Eropa terganggu dan banyak produk ekspor seperti rempah-rempah dan hasil pertanian mengalami penurunan permintaan. Selain itu, perang menyebabkan perubahan dalam kebijakan kolonial Belanda yang berusaha untuk mempertahankan kontrol atau sumber daya dan pasar di Indonesia. Jadi, cara untuk mengatasi pengaruh tersebut di masa yang akan datang. Yang pertama, kita harus meningkatkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar internasional tertentu. Yang kedua, kita membangun hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan negara-negara lain termasuk negara-negara berkembang. Yang ketiga, kita harus mengembangkan industri lokal dan peningkatan kapasitas produk untuk memenuhi kebutuhan domestik. Yang keempat, meningkatkan ketahanan pangan dan sumber daya alam agar tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar global. Serta, kita harus mendorong inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.